What's up sobat penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah denger nggak lu kalau rezeki itu udah ada yang ngatur? Yap, lu nggak salah denger. Gue punya kisah menarik yang gue alami dalam hidup ini, yang berkaitan sama rezeki. Dan ini nggak melulu soal uang. So, izinin gue buat bercerita tentang kisah gue yang berliku-liku kayak pegunungan. Kenalan dulu guys, nama gua Iqbal. Ya cuma Iqbal, biasa aja. Gak ada embel-embel nama keren. Just regular Iqbal. Hehehe. Kalau lu lihat sekarang gua santai-santai, ngopi di warung sambil senyum-senyum. Lu pasti gak nyangka perjalanan gua bisa sampai sini. Gua tuh tipe anak yang sebenarnya gak deket sama orang tua. Ya paling deket 5 meter aja lah. Canda-canda. Intinya ya nggak deket dalam hal komunikasi aja sih. Kayak ada penghalang tak terlihat di antara kita. Perlu diinget nih netizen yang budiman dan budiwati, ini semua bukan karena gue nggak sayang sama mereka. Tapi ya gitu dah. Dari kecil gue terbiasa jauh dari mereka. Mungkin gaya parenting ortu gue bukan tipikal yang banyak bicara. Kalau dibilang care mah ya namanya ortu ke anak ya care lah. Jadi everything is fine. Waktu dulu gue SD, bokap sama nyokap ngerantau ke Jakarta buat dagang buah-buahan. Itu semua buat menjaga perekonomian keluarga. So, gue tinggal sama nenek gue di kampung. Jadi kalau diinget-inget, kenangan waktu gue SD ya kalau nggak sama temen, sama nenek gue. Untungnya nih nenek gue baik banget. Semua kemauan gue hampir terpenuhi sama beliau. Seolah-olah nenek gue ini ortu gue sendiri. Beranjak SMP, nenek gue meninggal. Dan sejak saat itu, gue bener-bener sebatang kara. Zaman gue dulu belum ada HP coy. Gue tetap dapat duit bulanan dari ortu via wesel. Itu pun yang megang duitnya tetangga gue, yang diamanahin sama ortu. Ya biar gue gak jajan mulu. Gue kira dengan meninggalnya nenek bakalan bikin ortu gue balik dan menetap di kampung. Nyatanya enggak. Mereka cuma datang buat ngubur. Habis itu ke Jakarta lagi. Mungkin dulu selama ada nenek, hidup gue masih bisa cuek sama ortu. Tapi pas nenek nggak ada, aduh, rasanya kosong banget bre. Waktu demi waktu berlalu, gue udah terbiasa hidup tanpa kehadiran sosok ortu. Bahkan waktu SMA, gue mulai kerja tuh di warung mie ayam yang paling rame di kampung gue. Ya, mulai dari nyuciin gelas sama mangkok. Terus akhirnya dipercaya buat bantu nyiapin pesanan. Lama-lama gue enjoy bisa cari duit sendiri. Begitu lulus SMA, gue ninggalin kampung halaman buat ngerantau. Gue aslinya nggak ada gambaran mau kerja apa. Soalnya ya gue cuma lulusan SMA. Menurut gue kuliah cuma buat buang-buang waktu doang, gak ada duit juga. Kocaknya, pas gue merantau, bokap nyokap gue justru balik ke kampung. Alasannya udah tua dan duitnya udah nggak seberapa dibanding waktu mereka masih muda. So, lagi-lagi gue sama ortu gue terpisah dan nggak saling bertemu. Tapi saat itu udah mulai ada telepon umum. Dulu namanya wartel, warung telepon. Jadi ya kalau mau nelpon orang rumah, pasti gue sempetin ke wartel. Gue jadwalin seenggaknya sebulan sekali lah, biar ada komunikasi aja. Hidup sebagai perantau tuh kayak roller coaster. Kadang seru, kadang nyeremin. Banyak juga hal-hal nggak terduga. Mulai gue kenal cewek yang ternyata bininya orang lain. Terus kontrak sama orang yang baru kenal. Tukang ngutang lah. Sampai-sampai kalau lu terlalu baik, bisa banget ditipu lu. Di perantauan, karir gue dimulai dari sales toko elektronik. Kerjaan gue ya nyebarin brosur dari rumah ke rumah. Kalau kondisi panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Kadang juga diusir satpam. Kadang dicurigain jadi maling. Kadang dikejar anjing. Ada aja deh hal random yang kalau diceritain gak bakal habis dah. Apalagi zaman itu boro-boro dah ada sosmed atau e-commerce. Semuanya masih door to door. Kalau lagi gak jatah keliling, ya gue standby di toko. Nah, entah Dewi Fortuna berpihak sama gue apa gimana. Ternyata
Gue tuh bakat banget Jir jadi sales. Penjualan oke. Jadinya gue dapet jenjang karir yang terbilang lebih dari cukup. Ya sebagai bujangan di perantauan mah. Dari hasil kerja gue, kebeli juga HP Motorola yang bisa buat gebuk orang tuh saking beratnya. Maklum, zaman segitu HP nggak setipis sekarang. Semuanya masih gede dan tebel. Hari-hari isinya kerja, nongkrong, cewek, kerja lagi. Begitu terus, sampai gue kadang lupa kalau masih punya orang tua yang nungguin kabar dari gue. Makanya tuh, pas gue denger kabar kalau nyokap gue sakit, gue shock banget, kayak sambar geledek. Gue lagi asik nongkrong di kafe langganan. Tahu-tahu ada panggilan masuk dari HP. Ternyata itu uak gue. Dia nelpon ngabarin nyokap gue sakit dan dirawat di rumah sakit. Katanya sih udah sebulanan sakit, tapi dia nggak berani ngabarin gue. Lah, ini uak gue diem-diem nelpon gue karena dia bilang nyokap sering banget ngigo-ngigo manggil-manggil gue. Seumur-umur gue nggak pernah tahu kalau nyokap gue bisa sekangen ini. Duh, aduh, jantung gue rasanya berhenti sejenak. Gue harus ambil keputusan besar dalam hidup gue. Balik ke kampung dan ninggalin semua kenyamanan hidup di kota, atau tetap lanjut dan pura-pura gak ada apa-apa. Tapi gue tahu keputusan ini gak bisa gue tunda. Gue berdiri, jalan pelan, mikir keras. Akhirnya dengan berat hati gue putusin buat balik ke kampung. Gue resign dari kerjaan, ninggalin teman-teman, dan balik ke rumah gue yang udah lama gak gue datengin. Kalau ditanya kenapa sih mesti sampai resign segala? Ya alasannya simple. Gue gak mungkin sebentar buat ngejenguk ortu. Dan gak mungkin juga gue cuti lama-lama di kampung. Jadi ya mau gak mau gue resign. Sampai rumah rasanya asing. Tempat tidur gue masih sama. Tapi rasa-rasanya gue udah jadi orang lain di rumah sendiri. Gue duduk di kasur sambil geleng-geleng kepala, berusaha mencerna ini semua. Hari-hari pertama ngurusin nyokap tuh berat banget men. Gue yang biasa hidup bebas di kota, sekarang harus berhadapan dengan kenyataan. Nyokap gue sakit keras. Bokap juga udah mulai pikun. Diajak ngobrol udah gak nyambung. Seolah-olah ingatannya stuck saat dia masih jualan buah di Jakarta. Jadi gue sendirian ngerawat nyokap. Dan gue ngerasa kayak anak kecil yang kebingungan. Ada perasaan aneh yang mengganjal saat itu. Tapi ada satu hal yang gue sadarin. Nyokap yang selama ini gue anggap cuek dan hampir keberadaannya terlupakan oleh gue, ternyata punya sisi lain yang baru gue kenal sekarang. Siapa sangka selama ini beliau kangen sama anaknya. Mungkin selama merantau dagang gue, nyokap gue emang gak ada waktu buat ingat sama gue. Saat ini dia sakit-sakitan, tapi senyumnya masih ada buat gue. Tiap kali gue suapin makan atau bantuin dia ke kamar mandi, ada rasa hangat yang dulu gak pernah gue rasain. Karena gue gak bisa terus-terusan ngandelin tabungan, akhirnya gue buka warung kelontong kecil-kecilan di depan rumah. Ya sambil ngerawat bokap nyokap gue di usia senjanya. Awalnya sepi, tapi lama-lama rame juga. Mungkin tetangga-tetangga pada kangen sama sosok Iqbal kecil yang dulu suka bantuin mereka. Warung gue jadi tempat nongkrong baru, tempat curhat, dan tentunya tempat nyari duit buat gue. Rezeki kayak ngalir aja gitu. Tapi nyokap gue makin hari makin parah sakitnya. Cuma gue perhatiin dia makin bahagia. Mungkin karena gue ada di rumah nemenin dia. Walaupun sakit, tapi dia sering ketawa, bercanda, dan ngasih nasihat yang dulu jarang banget gue denger. Sampai pada suatu hari nyokap gue pergi untuk selamanya. Gak lama berselang, 2 bulan kemudian bokap gue juga meninggal. Satu hal yang gue ingat saat itu, ya perihal nyokap sama bokap. Mereka pergi dengan meninggalkan senyum tipis yang masih terpatri di hati gue. Senyum yang bikin gue tenang, damai. Gue nangis waktu mereka meninggal, tapi ada rasa lega juga, karena gue tahu mereka pergi dengan bahagia. Dan gue gak nyesel ninggalin semua kenyamanan di kota buat nemenin orang tua gue di hari-hari terakhir mereka. Sekarang gue lanjutin hidup gue dengan lebih bijak. Gue punya warung kelontong yang alhamdulillah makin rame. Gue juga udah nikah, udah punya anak. Gue bertekad buat jadi ortu yang deket sama anak-anak gue. Pokoknya, gue gak mau mereka ngerasa jauh dari orang tua kayak gue dulu. Hidup kadang emang penuh misteri. Tapi dari setiap kesulitan, selalu ada pelajaran dan berkah yang bisa kita dapetin. Gue percaya, keajaiban selalu datang di saat yang tepat. Dan sekarang, gue bisa bilang, hidup gue lebih bermakna dengan semua pengalaman yang gue punya. Sekali lagi boy, rezeki gak melulu soal uang. Tapi momen berharga yang gue habiskan dengan orang tersayang. Ini nilainya priceless.
Nyatanya, ninggalin kerjaan di kota bikin gue sadar banyak hal. Gue berdamai sama ego gue. Sekarang, gue bersyukur banget. Rezeki terindah gue itu keluarga gue. Uang cuma bonus lah, yang penting bisa hidup. Karena inilah gue semangat menjalani hidup. Makasih ya udah dengerin cerita gue. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Gue Iqbal, pamit dulu bro. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lo suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.